Kembali lagi di Bincang MMA. Sebenarnya gue mau bahas soal bakalan di-reveal UFC 5 trailer Kamis besok. Gue nggak tahu Kamis waktu Amerika. Kamis itu tanggal berapa sih? Tanggal 7, sekarang Selasa. Dan video ini gue naikin juga Selasa tanggal 6. Tanggal 6 sekarang ya? Tanggal 5, tanggal 5. Jadi Kamis itu tanggal 7. Baru trailernya doang, gue nggak tahu kapan. Dan ini gue nggak tahu si UFC 5 ini bakal ada di, baru gosipnya sih udah pastinya di PS5 dan Xbox. Cuma gue nggak tahu persisnya apa si UFC 5 ini bakalan ada di PS4 dan di bawahnya Xbox itu. Gue nggak ngikutin Xbox, jadi gue nggak tahu. Gosipnya sih cuma PS5, tapi gue berharap PS4 juga, karena gue punya cuma PS4 ya. Kalau nggak gue harus beli, nggak apa-apa juga sih. Cuman PS4 masih oke banget gue. Kalau untuk beli, gue juga nggak begitu suka game gimana. Anyway, ngomongin gue soalnya bukan fokus ke game. Gue main game beberapa, Far Cry, Spider-Man, dan gue bukan tipikal gamer yang main game online. Jadi gue nggak tahu online tuh kayak apa sih namanya, PUBG, PUBG, nggak tahu masih ada apa enggak. Gue sempat main tapi gue cepet bosen karena gue lebih suka petualangan atau bercerita gitu. Maksudnya gimana bercerita tuh kayak gimana, sama kata petualangan nanti gue ceritain. Tapi gue tuh kalau misalnya kayak war atau game-game perang, gue nggak begitu suka. Apalagi gue sukanya first person shooter ya, nggak suka RPG kayak Warcraft, Dota apa gitu-gitu. Gue nggak begitu suka. Bingung gue sebenarnya, jujur, kalau ngeliat ini orang, kita player kita mana sih, kan kecil-kecil banget ya. Gue sukanya bercerita dan juga gue nggak begitu suka tadi petualangan dan bercerita gitu. Nah kalau petualangan udah tahu kan, kalau Call of Duty itu ada online-nya. Gue coba main online ya biasa aja, kayak main PUBG gitu, kurang suka lah gue sebenarnya. Dari zaman dulu, dari zaman Counter Strike juga gue nggak, ya cuma rame-ramean sama teman, tapi nggak jadi yang tiap hari main gitu. Call of Duty gue suka. Makin kesini Call of Duty dikurangin gamenya, dari Captain Price, Call of Duty Modern Warfare, sampai sekarang dari si misinya udah panjang banget, bisa mungkin kalau ditotalin bisa sampai 6 jam. Sekarang paling cuma 4 jam apa 3 jam setengah gitu, 3 jam 50. Makin kesini makin orang tuh lebih fokus di online. Dan tadi gue bilang bercerita gitu. Bercerita tuh kayak apa, kayak UFC karir, atau gue dulu main WWE juga, WWE karir gitu. Sebenarnya gue sukanya hal itu. Di UFC 4, sebelum itu gue review dulu UFC 4. Oh sorry, salah. Gue review dulu awalnya. Gue pertama main game UFC itu UFC Undisputed 3. Pas gue main, dan gue langsung suka banget sama si game ini. Bukan karena gue suka UFC aja, tapi ternyata UFC 3 ini dibilang sama orang the greatest UFC game ever. Pas gue main itu sebenarnya gue nggak ada yang aneh, yang bener-bener ini banget. Jadi gue tuh main masih levelnya kan ada mungkin bintang 1 tuh apa ya, isi kali ya, bisa main isi. Gue main isi, menang. Ada suatu momen dimana gue kalah gitu, kalahnya submission lah, kalahnya knockout lah, cuma kena gitu doang, knockout. Banyak banget sering gue kalah by decision juga gue pernah. Jadi gue belajar akhirnya naikin levelnya, seru gitu. Sampai gue akhirnya mikir, kayaknya gue harus beli PS4 nih, karena gue udah mulai bosan banget sama UFC 3. Karena gue punya PS3 tuh cuma main UFC doang, ada game-game GTA gitu-gitu nggak gue mainin. Akhirnya gue beli PS4 karena gue pengen main UFC 4 gitu. Pas gue beli main, ternyata masih bingung karena kontrolnya tuh, pasti kalau tahu kontrolnya beda kan, takedownnya beda, striking sih sama, tapi ada beberapa yang kayak uppercut itu harus 2 jempol gitu-gitulah. Pas gua main, ternyata si UFC 4 ini sangat realistis, tapi tidak serealistis UFC. Ini yang kadang-kadang bingung. Jadi UFC 4 tuh realistis banget tapi nggak realistis, aneh kan. Jadi kok dia realistis tapi nggak realistis. Pertama gue bahas dari
striking. Menurut gue yang paling bagus dari UFC 4 itu strikingnya si UFC 4 itu bagus banget. Jadi kalau di UFC Undisputed 3 itu cuma lu bisa strikingnya tuh menurut gue memang kurang bagus. Jadi kalau strike itu harus lu tahan si ininya, si apa sih namanya, si L nya. Tapi lu kalau misalnya gini baru bisa strike. Kalau lu pencet ke depan atau ke belakang itu jadi ada uppercut, ada hook, dan banyak kan jadi hook kan. Dan di UFC 3 itu cuma bisa kombonya cuma bisa 2, bisa tap gitu ya, tap gitu lah. Jadi nggak bisa kayak UFC 4 itu yang kombonya emang bener-bener combo pakai. Kalau di UFC 3 itu cuma kombonya itu nggak rada kaku lah, tak nggak bisa kaki tak, jadi kurang realistis di situ. Terus yang bagusnya lagi menuju takedown. Waktu menuju takedown biasanya single takedown atau double takedown gitu. Waktu kalau di UFC Undisputed 3 lu cuma nge-grab gitu doang, langsung bisa dibantu kayak ala-ala judo gitu kan, atau Greco wrestling. Hanya itu udah nggak realistis sekarang, jarang orang takedown kayak gitu. Jadi biasanya orang mau angkat karena di UFC Undisputed 3 itu 2012 apa ya, 2011. Sementara sekarang tuh 2023 udah, apalagi adanya Khabib, adanya banyak pro wrestler, bukan pro wrestler, ada wrestler banyak kayak Daniel Cormier, ada Khabib, ada Islam, ada banyak wrestler yang pindah ke apa ya, yang sukses di MMA. Jadi gaya wrestlingnya tuh jadi lebih banyak. Karena gaya wrestlingnya jadi banyak, jadi mereka jadi banyak defensifnya wrestling ya, defense takedownnya jadi lebih banyak. Dan karena itu jadi menurut gua kalau misalnya kita mau takedown, ngangkat kakinya terus dia tuh nahan, akhirnya dia ke apa namanya, ke oktagon kan, pokoknya lebih realistis lah, mirip. Yang nggak gua suka itu ketika ground satu, sama ketika takedownnya susah. Itu gue paling nggak suka banget sama si itunya. Kalau di UFC Undisputed 3 ini, lu sekarang kalau misalnya masih ada, mainin deh, lu bisa kebiasaan UFC 4. UFC Undisputed 3 gue sampai sekarang masih kesulitan. Kalau misalnya gue senangnya pakai Jim Miller karena dia wrestlingnya bagus banget. Oh iya, dan kita bahas itu lah. Surprisingly si fighternya juga aneh-aneh, tapi gue suka. Misalnya gue Jim Miller lawan Cowboy atau lawan Nate Diaz. Kalau standing gue bakal kalah sama si Nate Diaz. Kalau ground game atau kalau gue wrestle gitu, kalau gue misalnya bukan ground, udah gue ground gamenya lama gitu kan, dominant positionnya lama, itu gue kena poin. Jadi kadang-kadang gue kalau striking nggak bisa, jadi gue harus mikir, kalau gue tetap striking gue setidaknya harus take down dia, gue harus mainin di bawah dominant position aja, nanti bisa kena poin kan, poin menang buat gue. Nah itu udah kena poin. Tapi gue nggak bisa begitu lama karena si Nate Diaz ini jiu-jitsunya bagus, takut kena submit kayak gitu-gitu. Sementara kalau di UFC 4 gue main beberapa kali pakai Daniel Cormier sama Derrick Lewis di levelnya tuh yang nggak pro banget, cuma yang ada isi hard sama superstar apa gitu ya. Gue nyoba di situ di level 3 itu. Dan di level 3 itu gue menang. Daniel Cormier mukul, menangnya itu karena TKO. Ketua anjir, kok Daniel Cormier bisa menang? Karena kalau lihat dari statistik, ini Derrick Lewis loh yang knockout powernya gede gitu. Sementara kan Daniel Cormier kok bisa menang gitu, apalagi kan harusnya dia di wrestling atau apa gitu. Daniel Cormier kan nggak bagus-bagus juga di standingnya ya, maksudnya nggak sebagus Derrick Lewis gitu. Tapi kayak gitu sih itunya. Dan juga TKO-nya sangat buruk banget. Jadi gue udah mukul, terus tiba-tiba kayak knockout, itu pasti langsung knockout, baru udah beres gitu. Sementara kalau si Undisputed 3 itu lu bisa aja early stoppage, bisa banget early stoppage, bisa sampai KO. Terus ada wasitnya juga yang ikutan sana. Kalau di
UFC 4 tuh nggak ada kayak gitu. Jadi sampai pukul lu nggak tahu kapan fightnya, harus KO lah istilahnya gitu. Jadi nggak bagus banget. Dan juga fighternya juga menurut gua yang di UFC Undisputed itu aneh. Maksudnya ada John Jones yang topnya, John Jones, Shane Velasquez di heavyweight, GSP Anderson Silva di middleweight, welterweightnya GSP, lightweight itu ada Benson Henderson, masih zaman itu kan, BJ Penn masih ada, featherweightnya Jose Aldo, bantamweightnya DJ Uriah Faber gitu-gitu, Chad Mendes sebenarnya. Tapi yang surprisingly yang aneh itu dalam artian mereka pas zaman itu oke, cuman bukan level kaliber champion ya, kayak Jim Miller, Kenny Florian, Daniel Cormier, Donald Cerrone, Cowboy, kayak gitu bagus gitu. Pas gue mainin itu bagus gini, malah lebih bagus mereka gitu. Kalau gue yang mainin lawan, dan malah jadi seru gitu. Pakai Jim Miller, gue favoritnya pakai Jim Miller karena Jim Miller di UFC Undisputed 3 malah kayak Khabib gitu. Jadi wrestlingnya bagus, jadi gue beresin pakai di ground game gitu. Itu sebenarnya gue yang aneh sama si UFC Undisputed 4. Realistis tapi nggak realistis. Gue sih sebenarnya pengen banget Dr. Stoppage juga nggak ada kan di UFC Undisputed, di UFC 4 tuh nggak ada, adanya di UFC Undisputed Undisputed 3 gitu. Aneh, beberapa hal yang menurut gue aneh banget lah. Dan juga sebenarnya yang salah satu yang oke juga di UFC 4 itu karirnya. Jadi bercerita kan, antara bercerita ada kontrak, itu sebenarnya gue oke sih. Bercerita kontrak, lu dapat kontrak segini dari sponsorship, sementara di UFC Undisputed 3 tuh nggak ada. Tapi dia juga ada championship, karena di UFC Undisputed cuman bikin event, udah aja bikin event sama karir gitu. Nggak ada yang, kalau di UFC Undisputed itu ada kayak road to champion, lu jadi nggak usah namatin, cuma champion doang, kalah maksimal 3 kali. Kalau dari 3 kali itu gamenya selesai. Jadi lu bertahap tuh dari lawan ranking 15, terus ke 11, ke 10, nanti ranking 5 sampai number 1 contender gitu. Mungkin ada sekitar 6 apa 7 game untuk jadi sampai champion. Dan ada pride juga di situ, bukan pride ini ya, pride championship dari Jepang, jaringnya kotak. Ada championship defense gitu. Jadi lu kalau mau championship defense itu lu harus championship yang zaman itu UFC ada kayak GSP, Anderson Silva, John Jones gitu, atau lu udah menang yang tadi si game title fight itu kayak gitu. Jadi harapan gue sih di UFC 5 ya sebenarnya, di nanti reveal katanya September, sekarang akhir September atau Oktober mungkin ada gamenya. Gue sih berharap si gamenya mungkin strikingnya kayak UFC 4, tapi ground game, takedownnya itu mirip kayak sama AI-nya juga, AI-nya kayak UFC Undisputed 3. AI-nya tuh bagus banget. Gue nggak ngerti di UFC Undisputed di UFC 4 tuh gamenya AI-nya tuh enggak banget. Apa mereka fokus ke online, jadi biar orang bisa, seluruh dunia bisa main gitu. Tapi gue nyobain online juga kurang seru aja gitu kan. Gue main sama siapa, gue nggak begitu ini juga. Sementara kalau dan orang-orang kan aneh ya, kadang-kadang gue pernah main game online, gue nyoba yang gue main-main gue gaya taunting gitu aja, terus gue kalah, ya udah gue nggak apa-apa. Ada juga gue main, gue sama levelnya yang lebih tinggi, karena gue juga baru, gue nggak pernah main online, jadi kan level gue masih rendah. Dia coba gaya-gaya gue head kick, dia KO gitu, ya udah gitu. Kayak nggak ada yang serius dari game online. Gue nggak tahu apa, gue nyobain gitu kan YouTube UFC online tuh apa sih sebenarnya. Yang UFC 4 tuh nggak ada, cuma pride doang gitu. Sementara kalau di UFC Undisputed 3 lu bisa main sendiri, tapi dan gue juga masih kalah gitu di sana. Kalau strategi itu dalam artian gue terlalu banyak di standing, pada harusnya ground. Gue harusnya standing tapi malah gue ground karena dia BJJ-nya bagus, jiu-jitsu-nya bagus. Gue harusnya mix antara standing dan takedown, tapi enggak, malah gue kecapean. Gue juga
udah ini kadang-kadang di UFC Undisputed 3 nih, gue udah menang nih, gue pernah banget inget banget gue lawan Benson Henderson, gue lawan gue pakai Antonio Benavides, sekarang gue seringnya open weight kan, dan itu juga seru. Kalau di UFC Undisputed 4 kurang seru open weightnya, jadi bantamweight lawan lightweight itu lagi championship. Di ronde keempat 3 ronde gue udah menang sama menurut gue sih gue menang ya, tapi di ronde keempat udah gue take down, gue pukulin. Jadi si Benson Henderson, si AI nya bagus banget, dia nunggu sampai gue capek, set tiba-tiba dia di apa namanya submission, dan gue karena si stamina gue capek di situ kan, jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain, jadi gue harus step realistis banget. Kalau di Undisputed 4 nggak, dan gue nggak suka banget ground gamenya, milih lah submission, get up, terus apa sih namanya half guard, full guard. Ground game itu bagusan banget Undisputed 3 sih. Saran gue sih itu buat UFC 5 ya, semoga bisa memixkan antara UFC Undisputed 3 sama UFC 4. Dan gue tuh beneran orang-orang yang gamers yang youtuber gamers sama gitu kata-kata sama gue. Dan gue juga dulu pas sebelum beli PS4 gue lihat kan, tapi kan gue belum nyoba. Pas gue nyoba bener banget, menurut gue UFC Undisputed 3 terbaik UFC game. Meskipun beberapa ada minus, tapi minusnya masih bisa kita maafkan. Dan UFC 4 minusnya sangat kurang dimaafkan sih gitu. Itu dari gue, sampai ketemu di bincang yang berikutnya.